Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Nur Fatur Muksin dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mata kuliah strategi pembelajaran bahasa Arab yang berjudul Istratijiyah Ta'lim Al-Mufrodat atau strategi mengajar mufrodat. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa teman saya Nandang Budiman tidak melanjutkan mata kuliah, sudah dihubungi. Jadi untuk presentasi kali ini hanya saya yang memaparkan pembahasan kelompok 10. Ya, untuk pertama saya akan membahas secara umum saja dan singkat tentang definisi strategi mengajar. Ya, strategi pembelajaran merupakan kegiatan yang dipilih guru dalam proses pelajaran yang dapat memberi kemudahan fasilitas kepada siswa menuju tercapainya tujuan. Itu secara strategi dan secara penjelasan ya. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diungkapkan bahwa beberapa pengertian strategi tersebut adalah ada 4 macam. Yang pertama, strategi itu ilmu dan seni dalam menggunakan sumber daya bangsa. Dan yang kedua adalah strategi itu ilmu dan seni memimpin bala tentara, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, strategi itu aja rencana yang cermat mempunyai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Dan yang keempat, tempat yang baik menurut siasat perang, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan menurut di makalah saya, pembelajaran sebagai pilihan pola kegiatan belajar mengajar yang diambil untuk mencapai tujuan secara efektif. Dan untuk dari sebuah tokoh yang bernama Nana Sujana, strategi itu adalah pembelajaran yang tindakan guru melaksanakan rencana mengajar, artinya usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel pengajaran seperti tujuan, bahan, metode, dan alat serta evaluasi agar dapat mengaruhi para siswa mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ya. Dengan demikian, strategi pembelajaran pada dasarnya secara umum adalah tindakan nyata dari guru atau praktek guru melaksanakan pembelajaran dengan cara tertentu yang nilai lebih efektif dan lebih efisien. Dengan kata lain, strategi pembelajaran adalah politik atau taktik yang digunakan guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas politik atau taktik. Ya, jadi di dalam kelas, jika kita sudah menjadi guru, kita harus dan sewajarnya harus menjadi manajer ya dalam suatu lingkungan kelas. Jadi kita yang mengatur seluruh kelas. Itu penjelasan secara umum tentang strategi yang mungkin sudah dibahas oleh kelompok lain. Dan langsung saja, apa sih pengertian pengajaran mufrodat ya. Di sini ada menurut Ahmad Janan Asifuddin, pembelajaran kosakata atau mufrodat yaitu proses penyampaian bahan pembelajaran yang berupa kata atau perbendaharaan kata sebagai unsur dalam pembelajaran bahasa Arab. Berarti dari definition yang diberikan oleh Janan Asifuddin memberikan gambaran pada kita bahwa mufrodat merupakan tahap paling dasar karena pembahasannya hanyalah kata, dan tentunya fungsi umumnya adalah untuk menambah perbendaharaan kata untuk kemudian digabung menjadi sebuah kalimat yang sempurna, baik secara memperolehnya adalah dengan mendengar ataupun membaca. Ya, di sini pembelajar yang harus kita tahu dan sudah kita tahu mungkin adalah mufrodat adalah pembelajaran yang paling awal kata ya. Dan kita harus
apa namanya, degradasi apa sih, pokoknya ada tingkatan. Kita baru setelah kata baru ada mungkin klausa, frasa, kemudian kalimat, paragraf, dan teks kayak gitu ya. Jadi ada degradasi apa sih namanya ya, pokoknya ada itu, ada tingkatan-tingkatannya dalam pengajaran. Dan yang harus kita tahu, mufradat ini adalah awal dan salah satu pembuka ya, jadi harus yang paling penting, harus mengesankan gitu. Jadi kosakata di sini merupakan kumpulan kata-kata tertentu yang pada perkembangannya akan membentuk suatu kalimat atau bahasa. Dari uraian tersebut maka jelas bahwa mufradat berbeda dengan morfem ya. Mufradat berbeda dengan morfem. Mufradat adalah bagian terkecil dari bahasa yang sifatnya bebas, sementara morfem adalah suatu bahasa yang terkecil yang tidak bisa dibagi atas bagian yang lebih kecil, yang maknanya relatif stabil. Misalnya, ini dari kata mufradat muslim terdiri dari satu morfem, al-muslimu. Yang muslim terdiri dari satu morfem. Kemudian kata al-muslimu terdiri dari dua morfem, yaitu al dan muslim. Dan kata al-muslimun terdiri dari tiga morfem, yaitu al, muslim, dan un. Jadi perbedaannya seperti yang saya contohkan tadi, untuk kata dan morfem, kata itu bersifat bebas seperti muslim, sedangkan morfem bersifat terikat mungkin ya, karena bisa jadi tadi al-muslimun, bisa morfem itu al, muslim, dan mun. Nah, jadi al itu dan mun terikat mungkin pada muslim gitu ya. Nah, ini kita tadi untuk pengertian pengajaran mufradatnya. Sekarang kita masuk strategi pengajaran mufradat ya. Ini saya ada sumber dari bahasa Arab, dari Roshid Ahmad To'imah tahun 1989. Ya, di sini ada istilah-istilah bahasa Arab dalam pengajaran mufradat. Yang pertama, mohon maaf mungkin kalau ada pengucapan yang salah dalam bahasa Arab bisa dikoreksi. Ini yang pertama namanya laibul dawur, yang atau disebut juga role playing ya. Istilah bahasa Inggrisnya role playing dan bahasa Arabnya laibul dur ya, bermain peran ya. Yang kedua itu tada'il makna atau association ya. Yang ketiga dikru usulil kalimah atau root. Dan yang keempat ada syarah makna kalimat arabiyah. Yang kelima ada ta'dad al-qiraah. Yang keenam ada al-bahthu fil qamus, pembahasan kamus. Nah, itu untuk istilah-istilah bahasa Arabnya dalam strategi pembelajaran kosakata mufradat. Dan selanjutnya ada beberapa cara. Tadi mungkin istilah bahasa Arabnya, sekarang langsung masuk ke bahasa Indonesianya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pengajar dalam mengajarkan mufradat. Yaitu yang pertama dengan menampilkan bendanya atau contoh yang ditunjukkan oleh makna kata. Nah, ini termasuk salah satu terobosan baru kurikulum 2013 ya, yaitu dengan memakai benda nyata itu, apa sih sebutan ini, yaitu pengajaran memegang benda langsung. Misalnya pengajar mengajarkan tentang warna, yang dalam hal ini buku yang berwarna biru, maka pengajar harus memegang buku berwarna biru dan mengangkat serta menunjukkan siswa dan berkata, haza kitab uzrub. Nah,
Haza kitab, terus di grill ya, diulang-ulang. Haza kitab uzruk ya, haza kitab uzruk. Kalau dari jauh, zalikal kitab uzruk, lawan warnanya uzruk ya, buku ini berwarna biru artinya ya. Diulang-ulang. Haza kalau misalnya kursi, hadhihi kursiyun ya, kursi kampus gitu. Hadhihi jamiah gitu. Hadza kitabun ya, untuk isi misalkan juga diulang-ulang dan dicontohkan juga bukunya warnanya uzru. Misalnya di sana dzalika kitabun udru, tilka jamiah, gitu misalnya. Itu contohnya. Jika seorang pelajar ternyata salah mengangkat buku, misalnya diangkat ada warna merah, berarti dia telah mengajar hal yang salah. Apabila buku yang berwarna biru tidak dijumpai, maka sang pengajar bisa membawa atau ya, jadi langsung ke makna ya, bukan ke arti. Jadi warna biru itu dipahami dengan visual, tapi dengan warna biru dilihat oleh murid gitu ya. Itu untuk penamak atau dengan memakai bendaril atau apa istilahnya. Yang kedua, dengan peragaan tubuh ya. Seorang pengajar mewartakan gerak daripada kosakata yang diberikan. Misalnya Rokosayar kisu yang itu berarti menendang. Maka kita harus mencontohkan, maka pengajar mengartikan dengan menendang bola atau pura-pura menendang itu rokosa. Misalnya ana urid rokosa, berarti pengen nendang gitu kan. Atau bikin kalimat kita dan memperagakannya dengan syarat kita tidak boleh memberitahu artinya gitu ya. Itu udah tidak langsung ya. Yang ketiga itu dengan bermain peran. Nah, tadi role playing ya. Seorang pengajar ikut andil bermain bersama para siswa di dalam pembelajaran tersebut. Misalnya untuk kata marit, pengajar bisa memberi contoh dengan pura-pura perutnya sakit gitu kan, dan memegang perutnya. Jadi kita bermain peran gitu. Kalau mungkin dari dasar, misalnya marit, anak ya marit sakit. Terus contoh lain mungkin anta jamil ya, misalnya tuh ya, tunjuk yang laki-laki, anti jamilah. Nah, kita bermain peran gitu. Dan peragaan mungkin hampir sama dengan peragaan tubuh ya, tapi bermain peran mungkin lebih membuat cerita ya, atau ada peran gitu. Yang keempat, dengan menyebut lawan katanya. Misalkan kabir, maka lawan katanya apa? Sogir gitu. Jadi tetap kita tidak memberitahu apa makna apa arti dari kabir ya, tapi kita memberitahu maknanya dengan mengasih tahu lawannya. Sogir gitu, kabir, sogir, towil, apa tuh ya. Terus kelima, dengan menyebut sinonimnya ya. Misalnya kalimat bait, maka sinonimnya adalah manzil atau maskin ya. Itu bait ya, kita mengasih tahu sinonimnya tadi, antonim atau sinonim. Dan yang keenam, dengan menyebut kelompok katanya seperti ailah. Pengajar bisa menyebut kata berikut seperti zauj, usroh, dan aulad ya, jadi kelompok katanya itu ya. Dan yang ketujuh, dengan menyebutkan kata dasar dan kata bentuknya. Misalkan madrasah yang asal dasarnya adalah darosaya drusu gitu. Kata dasar ya, mungkin sebelumnya udah tahu ya, darosa itu belajar gitu. Jadi madrasah apa? Darosa mengajar, madrasah berarti tempat mengajar apa? Sekolah gitu ya.
Dan yang ke-8 dengan menjelaskan makna kata dengan menjelaskan maksudnya. Hal ini biasanya terjadi ketika seorang pengajar ingin menerangkan tentang kata baru, seperti kata sa'il. Maka biasanya seorang pengajar meletakkan kata tersebut dalam satu kalimat atau susunan, seperti al-ma' sa'il. Tentu saja arti kata tersebut menjadi lebih jelas bagi para siswa setelah diletakkan dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, untuk meyakinkan bahwa para siswa telah paham dengan kata tersebut, maka pengajaran bertanya pada salah satu siswa tentang arti daripada kata sa'il. Jika siswa tersebut belum paham juga, berarti kalimat yang menjadi contoh tersebut belum jelas. Ya. Jadi memberikan masukan suatu kata dalam kalimat. Dan 9 dengan mengulang-ulang bacaan, ya misal yang tadi jami'ah, madrasah, ya bait diulang-ulang aja gitu, dan suatu tahu gitu kan, suatu apa. Dan yang 10 dengan mencari makna di kamus. Terkadang terdapat pengajar cerdas dan rajin. Ia menganjurkan pada muridnya untuk berlatih mencari kosakata dengan menggunakan kamus. Akan tetapi murid mengalami kesukaran karena kurangnya pemahaman mengajarkan kata dalam kamus. Maka cara yang paling bermanfaat dalam melatih siswa untuk menggunakan kamus adalah dengan memberi mereka daftar kata-kata, kemudian meminta mereka mengajarkan sesuai dengan urutan huruf, lalu susun dari yang mudah sampai yang paling sulit. Jadi kamusnya bukan seperti kamus-kamus yang mahasiswa ya, atau seperti Ma'ani, seperti Munjid gitu kan, tapi kita menyusun kosakata, guru menyusun kosakata yang berurutan, atau mempunyai list yang berurutan dari nama, kesukaran, ya gitu. Degradasi apa sih tadi belum tahu. 11 dengan menerjemahkan ke dalam bahasa siswa. Ya. Ini langsung menerjemahkan dalam bahasa siswa ya, langsung mengasih tahu artinya gitu kan. Misalnya haza kursiyu, berarti dikasih tahu ini kursi. Ya, tilka kitabun, zalika kitabun, berarti dikasih tahu itu buku gitu ya, langsung dikasih tahu artinya. Dan nomor 12 penggunaan bahasa pengantar. Seorang pengajar dalam menjelaskan arti kata yang berbahasa Arab, yaitu dengan cara memberikan kata-kata baru berbahasa Arab, kemudian menerangkan dengan bahasa pengantar, misalnya bahasa Inggris. Setelah itu pengajar minta pada siswa untuk mengulang-ulang kata-kata bahasa Arab tersebut beserta artinya dengan bahasa Inggris secara bersama. Ya, berarti kita memakai istilah Inggris, misalnya sahih, berarti good, ya pokoknya pakai bahasa Inggris gitu ya. Terdapat banyak perbedaan di antara kalangan ahli bahasa mengenai penggunaan bahasa perantar ketika mengajarkan bahasa Arab bagi non-Arab. Akan tapi mereka tidak melarang pemakaian bahasa perantar tersebut selama memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, bahasa perantara yang dipakai harus ini mungkin panjang, skip. Nomor 13 dengan mengajarkan kata. Dengan mengajarkan kata maksudnya di sini contohnya seperti kita mengajarkan nama-nama musim dalam setahun. Itu mengajar sebagai berikut, misalkan seperti Hobi misalnya musim-musim, terus di sini ada hal yang sudah ada seperti berikut. Terus ya musim panas, musim gugur, musim semi. Dengan mengajarkan kata akan memudahkan dalam memperjelas arti dari tiap kata, karena kata-kata dalam kumpulan tersebut adalah bagian dari artinya. Jadi kita mengelompokkan kata di sini seperti musim, robi, al-horif, syita, soif, ya, musim-musim. Jadi dikelompokkan. 14. Mendengarkan serta menirukan. Biasanya seorang pengajar mengajarkan kosakata baru, pengajar mengucapkan kosakata tersebut mudah
siswa mengucapkan setelah pengajar selesai mengucapkan ada an-nadhirah, kemudian siswa menirukannya. Audio lingual ya. 15. Dengan meletakkan kata dalam kalimat ya, meletakkan kata dalam kalimat seperti tadi mungkin ya. Jadi kita memahami kata tersebut dengan kalimat. Mengajar dengan kalimat nomor 16. 17 kata turunan serupa. Nomor 18 dengan isyarat yang halus ya, isyarat. Nomor 19 dengan memilih contoh kata yang baik. Nomor 20 dengan menyusun kalimat. Nomor 1 dengan tidak menuliskan maknanya ya. Nomor 22 dengan memberikan makna kata ya. Nomor 23 dengan mengajarkan kata terlebih dahulu, yaitu pengajar meminta pada siswa untuk membaca suatu bacaan dengan tidak dikeraskan suaranya atau somita. Selesai membaca, pengajar memberikan kata-kata baru dibaca terus pada siswa. Nomor 24 dengan mengartikan terlebih dahulu sebelum latihan. Nomor 25 dengan memberikan harokat pada kata. Nomor 26 dengan permainan atau game gitu ya, atau ice breaking. Dengan ice breaking bahasa Arab kan udah banyak tuh ya. Terus ini menurut Ahmad Fuadi menjelaskan lebih rinci tentang tahapan dan teknik-teknik pembelajaran kosakata al-mufradat, pengalaman siswa dalam mengenal dan memperoleh makna kata ya. Pertama itu mendengarkan kata, terus mengucapkan kata, mendapatkan makna kata. Itu mendengarkan, istima, mengucapkan, alam, dan mendapatkan makna kata, baru mendapatkan katanya. Itu menurut Ahmad Fuad Effendi yang di buku metodologi pengajaran bahasa Arab. Terus ada tadi menurut Ahmad Fuad Effendi tadi kan mendengarkan, mengucapkan kata, mendapatkan makna kata, kemudian ada lagi membaca kata, menulis kata, membuat kalimat, dan udah sampai membuat kalimat. Nah, degradasi jadi ada tingkatannya ya dalam mempelajari mufradat sampai membuat kalimat. Jadi untuk cukup mungkin materi untuk pembelajaran mufradat. Jadi kesimpulannya, strategi pembelajaran bukan kegiatan yang dipilih guru dalam proses pembelajaran ya, yang dapat memberi kemudahan atau fasilitas pada siswa untuk menuju tercapai tujuannya, dan salah satunya dengan pengajaran mufradat atau kosakata, atau dalam bahasa Arab disebut mufradat. Kosakata ya. Mungkin untuk presentasi saya untuk mata kuliah pembelajaran mufradat cukup sampai sini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.